Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini kita ingin menjelaskan tentang doktrin Kastil, yaitu sebagai tugas CTS kita. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama dari saya Dugi Kriswanto dengan NIM 1312 300 106. Saya Arsika Yuda dengan NIM 131230099. Saya Darves Faizi Rabani Rahman, NIM 1312 3079. Oke, berikut penjelasan dari doktrin Kastil. Silakan menonton. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu doktrin Kastil secara umum ya. Yang pertama adalah prinsip hukum yang memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan kekuatannya, termasuk kekuatan mematikan guna membela diri dia sendiri dari ancaman. Misalnya dia berada di rumah lalu dia mendapatkan ancaman seperti ada perampokan dan sebagainya, dia bisa membela diri mereka sendiri, bahkan membunuh orang tersebut gitu, tapi dengan alasan pembelaan diri ya. Jadi doktrin Kastil ini tidak diwajibkan untuk mundur atau bisa disebut sebagai no duty to retreat. Jadi kayak gimana pun juga kalau misal ancaman yang akan merenggut nyawa kalian boleh membela diri kalian dan tidak ada hukum yang melanggar kalian untuk mundur atau melakukan tanpa perlawanan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin Kastil berdasarkan para ahli. Yang pertama itu dari William Blackstone, ahli hukum Inggris. Doktrin Kastil ini berakar pada hukum umum Inggris atau common law. William Blackstone menyatakan dalam Commentaries on the Laws of England tahun 1765 hingga 1769 menyatakan bahwa rumah seseorang adalah istananya, a man's home is his castle. Prinsip ini menekankan bahwa individu memiliki hak alami untuk mempertahankan diri dan rumah dari ancaman. Yang kedua ada ahli hukum pidana AS Joshua Dressler dalam Understanding Criminal Law menjelaskan bahwa doktrin Kastil adalah pengecualian dari kewajiban mundur atau duty to retreat yang biasanya berlaku dalam pembelaan diri. Ia berpendapat bahwa doktrin ini mencerminkan nilai-nilai masyarakat untuk menghormati privasi dan keamanan rumah seseorang. Maksudnya ini berpendapat bahwa dia ini menginginkan bahwa setiap orang itu menghargai privasi setiap orang, jadi tidak sembarang masuk ke rumah orang atau membobol rumah orang. Yang ketiga, George Fletcher, ahli hukum perbandingan, dalam The Grammar of Criminal Law, Fletcher membandingkan doktrin Kastil dengan konsep pembelaan diri di berbagai yurisdiksi. Dia mencatat bahwa doktrin ini lebih kuat di Amerika Serikat, terutama di negara bagian seperti Texas dan Florida, dibandingkan di Eropa, di mana pembelaan diri sering dibatasi oleh prinsip proporsionalitas. Jadi di Amerika Serikat, di beberapa negara bagian seperti yang disebutkan tadi, Texas dan Florida, ini memperbolehkan pemilik rumah untuk melakukan kekerasan demi melindungi rumahnya. Berbeda dengan di Eropa yang dibatasi oleh prinsip proporsionalitas. Yang keempat, Eugene Volokh, ahli hukum konstitusi. Volokh dalam analisanya tentang amandemen kedua Amerika Serikat menghubungkan doktrin Kastil dengan hak untuk mempertahankan diri menggunakan senjata. Ia berpendapat bahwa doktrin ini memperkuat hak individu terhadap ancaman dalam properti. Yang kelima, dari kritik dan ahli hukum progresif seperti Carol S. Taker, dan beberapa ahli mengkritik doktrin Kastil berpotensi memicu kekerasan berlebihan, terutama dalam kasus stand your ground yang melebar di rumah. Mereka berargumen bahwa doktrin ini memperburuk ketidakadilan rasial atau sosial, sering digunakan untuk membenarkan kekerasan pemilik terhadap orang yang dianggap mengancam. Jadi maksud dari Carol S. Taker ini menyatakan bahwa ini agak sedikit dikhawatirkan karena takut terjadi disalahgunakan seperti kekerasan berlebihan. Misalnya seperti seorang pemilik rumah menganiaya seseorang yang masuk ke dalam rumahnya, padahal si pembobol ini tidak melakukan apapun, tidak menyerang. Itu yang dikhawatirkan oleh para ahli hukum ini. Lalu ada perbedaan dengan stand your ground. Doktrin Kastil ini hanya terbatas pada properti pribadi, rumah tinggal, rumah atau kendaraan.
Sedangkan stand your ground ini berlaku di semua tempat tanpa kewajiban mundur. Doktrin Kastil menurut Gary Clegg, seorang kriminologi. Doktrin Kastil adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak untuk menggunakan kekuatan termasuk kekuatan mematikan untuk membela diri di dalam rumahnya sendiri tanpa kewajiban untuk mundur terlebih dahulu dari ancaman. Clegg mengaitkan doktrin Kastil dengan studi tentang kepemilikan senjata dan pertahanan diri. Dalam karya-karyanya, terutama yang membahas efek hukum pertahanan diri terhadap kejahatan, Clegg menyoroti bahwa doktrin ini mencerminkan pandangan bahwa rumah adalah tempat perlindungan yang sah dan penghuni memiliki hak istimewa untuk mempertahankannya. Apakah Kastil doktrin bisa diterapkan di Indonesia atau di kawasan tertentu sebagai ius cogens? Doktrin Kastil tidak secara langsung berlaku di Indonesia, karena konsep hukum ini berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon seperti di Amerika Serikat dan tidak diadopsi dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum civil law Eropa kontinental. Jadi doktrin Kastil tidak secara resmi berlaku di Indonesia, tetapi prinsip perlindungan diri di rumah tetap bisa dilakukan selama sesuai dengan syarat-syarat dalam pasal 49 KUHP. Doktrin Kastil tidak bisa menjadi ius cogens karena bukan norma universal dan non-derogable dalam hukum internasional. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih.